Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wa tharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasyili ilal imamil muallifi rahimahumullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Melanjutkan kajian kita dalam kitab Bidayatul Bidayah atau saranya Maraqil Ubudiyah, halaman 3 baris kedua dari bawah, melanjutkan kajian pada bulan yang lalu. Duna mujarradir riwayati ayil hamli wan naqli anil ulama'i fa abshir fa innal malaikata tabshutu laka ayridan bima tatlubu ajnahatuha ay tadauha litakuna wa ta'an laka idza masyaita. Wa qila innal malaikata tuzallilu talibal ilmi bi nahatiha wa hitanu fil bahri tastaghfiru laka idza sa'aita ay dhahabta ilal alimi wa dzalika li anna salahal alami manutun bil alimi li anna salahal alami manutun bil alimi bitablighihil ahkam asy-syar'iyyata allati minha ila akhir. Masih proses tentang bagaimana cara mempelajari ilmu yang baik, menuntut ilmu yang benar. Setelah kemarin kita bahas tentang bahwa tujuan menuntut ilmu adalah yang pertama menambah pengetahuan kita, terutama yang berkaitan dengan ibadah. Dikarenakan ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima. Ibadah tanpa ilmu sia-sia. Saya hanya flashback ke belakang pada apa yang telah kita bahas, merujuk di dalam surah Al-Isra ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dari sinilah kenapa ulama-ulama kita mewajibkan menuntut ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan ibadah, yaitu ilmu fikih. Yang kedua, yang ada korelasinya dengan akidah, yaitu ilmu tauhid. Yang ketiga, ilmu yang ada kaitannya dengan hati. Bagaimana hati kita ini agar tak terkotori dengan hal-hal yang buruk seperti ghibah, namimah, hasud, sum'ah, riya, ujub dan lain-lainnya.
Ilmu yang berkaitan dengan hal itu adalah ilmu tasawuf. Nah, 3 ilmu ini pada dasarnya fardhu ain. Apa fardhu ain? Per individu, per orang, personil wajib mempelajarinya. Karena 3 ilmu ini merupakan intisari dari satu hadis sahih yang termaktub di dalam kitab Sahih Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, bahwa yang harus dipelajari oleh seorang muslim dan muslimat itu 3 ilmu ini. Yang pertama ilmu fikih yang ada korelasinya dengan rukun Islam. Yang kedua ilmu tauhid yang ada korelasinya dengan rukun iman. Yang ketiga ilmu tasawuf yang ada hubungannya dengan ihsan. Rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Nah, ini dikatakan oleh Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dari sebuah pengadopsian hadis tadi dalam kitab Hidayatul Azkiya, fata'allaman ilman yusahihu ta'atan. Wajib atasmu mempelajari ilmu yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah. Ilmu yang membahas dengan ketaatan, ilmu fikih. Bagaimana salat agar diterima dengan sama Allah. Bagaimana puasa kita biar diterima oleh Allah. Bagaimana zakat kita biar sampai di hadapan Allah. Bagaimana haji. Nah, semuanya itu ada rambu-rambu yang harus dilaksanakan. Satu contoh sholat. Seorang sholat dia harus mengetahui pertama rukun sholat. Ada berapa? Rukun sholat ada berapa? Satu riwayat 13, tapi Syekh Nawawi meriwayatkan 19. Nanti ada dalam kitab ini. Ya, 19 karena dihitung setiap takbir intikal, takbir perpindahan gerakan dalam sholat itu dihitung tumak nina. Jadi setiap gerakan tumak nina. Sedangkan kalau yang 13 tumak ninanya dihitung 1 tapi berlaku untuk semua. Makanya hal-hal ini mohon maaf jangan disepelekan. Tumak nina aja. Kan di semua rukun hayat yang ada di dalam salat dan rukun ab'ad yang ada di dalam salat itu harus dilakukannya dengan tumak nina. Apa sih tumak nina? Tumak nina itu berhenti sejenak. Kalau dalam bahasa fikih diamnya seukuran membaca tasbih. Diam atau kita baca tasbihlah dalam hati, subhanallah, baru kita baca bacaan berikutnya. Satu contoh, ketika kita sholat rukun salah satunya Fatihah. Dari Fatihah kemudian kita baca baik sholat berjamaah atau sholat sendiri nih. Setelah Fatihah membaca apa? Surah. Harus ada tumanina. Baik sholat munfarid sendiri maupun sholat berjamaah. Waladdallin. Amin. Tumanina. Diam seukuran membaca tasbih. Subhanallah. Atau kita baca aja tasbih dalam hati. Itu tumanina karena rukun. Tidak boleh seseorang yang sholat nggak ada jeda dari Fatihah, dari suratul Fatihah selesai ke surah. Tidak boleh. Nggak sah sholatnya karena rukun. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke surah, enggak sah. Harus tumakninah. Apalagi seorang imam. Seorang imam dalam kitab Fathul Mu'in, Mughnil Muhtaj, tumakninahnya ketika peralihan antara surah Fatihah ke surah, tumakninahnya paling panjang tuh, seukuran Fatihahnya makmum ketika dalam sholat. Contoh, ketika imam sudah selesai membaca suratul Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ini posisi imam. Tumakninahnya seukuran Fatihahnya makmum. Kan ketika imam setelah membaca Fatihah, makmum baca apa? Fatihah. Makmum baca Fatihah. Imam tumakninahnya seukuran dengan Fatihahnya makmum. Jadi kalau ada imam berbarengan Fatihahnya dengan berbarengan bacanya surahnya imam berbarengan dengan Fatihahnya makmum, imamnya makruh. Nanti dalam kitab ini ada adabul imam wal makmum. Ada adab imam terhadap makmum, ada adab makmum terhadap imam. Bahkan adab makmum terhadap imam lebih banyak dibandingkan adab makmum terhadap imam. Nah, salah satunya itu. Jadi kalau umpama ada imam berhenti lama dalam konteks tumakninah, itu yang benar, jangan ditegur atau jangan disalahkan. Kok lama banget berhentinya? Karena masa tumakninahnya imam, peralihan dari Fatihah ke surah seukuran Fatihahnya makmum. Kalau ada imam berbarengan Fatihahnya, imam berbarengan membaca surah dengan Fatihahnya makmum, imam yang makruh. Jelas? Jelas nggak? Jadi imam baca surah nih, makmum baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam baca surah. Apa surah apa gitu? Bareng si imam baca surah, si makmum baca Fatihah. Imam yang makruh. Kalau jadi kebiasaan, nanti makruhnya tahrim. Makruh kan ada 3. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih, ada makruh arid. Yang kita khawatirkan makruh tahrim, kemakruhan yang membawa pada saat sesuatu menjadi haram. Karena apa? Karena lebih dari 3 kali proses perlakuan itu. Makanya di sini kata Allah tadi yang saya katakan dalam surah Al-Isra ayat 36, fala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah sekali-kali kamu mengikuti satu perbuatan yang kamu lakukan. Dalam berbagai macam kitab literatur tafsir ataupun hadis, yang dimaksud perbuatan di sini adalah ibadah. Jadi nggak boleh kita melakukan satu ibadah, terutama sholat, meniru, mengikut-ngikut yang dilakukan oleh orang tanpa ada landasan hukum pengetahuan. Ini yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Rislan dalam kitab Zubat. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal, beribadah tanpa dilandasi dengan ilmu dari amal ibadah itu, ya nggak ada ilmunya, sholat nggak ngerti apa-apa, main sholat aja, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, hanya sekedar menjalankan perintah, sudah merasa puas. Nah, berdasarkan konteks ayat ini nggak bisa. Karena nggak sedikit orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang zakat
Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, kata hati. Kan gak sedikit diantara kita kalau mengerjakan sesuatu modalnya cuma dengar, tanpa mempelajari dulu dari sesuatu itu, lantas mengikuti saja. Atau melihat ada seseorang melakukan hal ini, dari dasarnya mendengar, melihat, hati terbesit, tergerak, pengen deh melakukan, lalu dia lakukan tanpa ada landasan pengetahuan dari ibadah yang dilakukan. Itu gak akan diterima, mardudatun, sia-sia, latuk balu, tidak akan diterima. Nah, seperti yang dikatakan di sini, duna mujarradi riwayah, bukan menuntut ilmu itu semata-mata hanya meriwayatkan. Maksudnya apa? Ail hamli, memindahkan, dari artinya memindahkan, ya, mempraktekkan dari apa yang telah dilakukan orang, ngikutin, wan nakli anil ulama, ya, mengutip perkataan dari ulama. Nggak bisa, karena yang dalam syarat ataupun rukun di dalam menuntut ilmu itu, pertama muwajahah, baru gugur nuntut ilmu. Apa muwajahah? Berhadapan, face to face. Makanya ketika Syekh Ibnu Rislan dalam Zubatnya mengatakan, malam ya'lam da fal yas'ali, malam mu'alliman fal yarhali. Siapa orang yang tidak mengerti, hendaklah ia bertanya kepada ahli. Siapa orang yang tidak memiliki guru, hendaklah ia mencari. Dalam konteks apa? Kalau hanya, mohon maaf, melihat di YouTube kajian-kajian Islam, baik kajian fikih, tasawuf dan lain sebagainya, kan hanya mendengar tuh yang dikatakan inna sam'a tadi. Atau dia melihat wal basara, nggak bisa. Syaratnya menuntut ilmu dia harus mencari seorang guru, ya. Apalagi di sini sudah difasilitasi oleh DKM, enak tinggal hadir di musola. Jadi syaratnya nuntut ilmu itu jangan semata-mata mengutip perkataan ulama tanpa mempelajari. Fa abshir, maka bergembiralah kamu wahai para penuntut ilmu. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya para malaikat Allah, tabsyutu laka, akan membentangkan untuk dirimu, airidon, yakni karena ridha, bima tatlubu, terhadap apa yang engkau cari. Apa yang dibentangkan oleh malaikat? Ajnihatuha, sayap-sayapnya. Jadi kita nih, walaupun secara zahir duduk di lantai, secara zahir, tetapi secara kias dalam konteks hadis ini, kita duduk di atas sayap-sayapnya para malaikat. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, bukan sekedar malaikat itu membentangkan sayapnya sebagai hambal, sebagai karpet, sebagai tikar, alas untuk duduk orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu. Tapi malaikat mendoakan. Lihat deh dalam kitab Riyadhus Shalihin, kan banyak tuh terjemahannya tuh. Tuh malaikat selalu mendoakan setiap orang yang hadir di majelis ilmu. Apa yang didoakan? Pertama, Allahumma gfir lahu, ya Allah, ampunilah dosa bagi orang yang menuntut ilmu. Yang kedua, warhamhu, ya Allah,
kasihanilah orang yang duduk untuk mencari ilmu. Didoakan sama malaikat. Bahkan yang hebat lagi, nih kita lihat redaksinya. Aitadauha, yakni malaikat membentangkan sayap-sayapnya, litakuna wata'an laka, untuk menjadikan ya wita'an, agar menjadi pijakan, tempat pijakan laka bagi kamu. Idza masyaita, apabila kamu berjalan. Al-Isra ayat 36, hadis yang diriwayatkan Sayyidina Umar. Dan statement ulama dari ayat Al-Quran dan hadis, coba kita lihat dalam kitab Kasyifatus Syaja. Dalam kitab Kasyifatus Syaja dikatakan oleh Syekh Nawawi, kalau orang yang sholat tidak mengetahui apa saja yang membatalkan sholat, sholatnya batal. Ketika dia selesai sholat, kemudian dia baru tahu nih, orang yang sholat baru mengerti bahwa yang membatalkan sholat itu adalah ini. Wajib orang itu mengulang sholatnya. Saya tidak bicara menakut-nakutkan. Silakan merujuk pada kiai lain atau ustadz lain. Bagaimana kedudukannya orang yang tidak mengerti rambu-rambu sholat, apakah sah sholatnya? Dia nggak tahu rukun, dia nggak tahu syarat, sampai nggak tahu yang membatalkan sholat. Apakah sholatnya sah? Makanya di sini kata Nabi kemarin tuh di halaman 2, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu sangat diwajibkan. Kenapa? Sebab dengan ilmu menyelamatkan ibadah kita. Dengan ilmu menyampaikan ibadah kita di hadrat Allah. Dengan ilmu ibadah kita akan menjelma menjadi pahala. Tapi kalau tidak dengan ilmu, tanpa ilmu ibadah kita tidak akan menjadi pahala. Ya, ini satu contoh saja. Makanya kita sangat bersyukur dengan karya-karya ulama. Mereka menyebarkan melalui karya-karyanya, kitab-kitabnya, ya, sampai kepada kita. Kita diajarkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, sehingga kita mengerti tentang hukum-hukum syariat. Apa hukum syariat? Hukum syariat itu pertama fardun, artinya wajib. Kedua haram. Ketiga makruh. Keempat mubah. Kelima khilaful aula. Paling bawah nih. Apa itu wajib? Wajib itu huwallazi yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarki. Konteksnya kita harus tahu bahwa sesuatu yang wajib itu dikerjakan pahala, ditinggalkan berdosa. Kan sudah tahu tuh, kalau ninggalin dosa, ya jangan ninggalin. Yang kedua, haram. Haram itu apa? Walladzi sabu ala tarkihi, orang yang diberi pahala jika meninggalkannya, wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan diberi siksa atas pelakunya. Itu haram. Contohnya banyak. Judi, minum-minuman keras, mengambil hak orang dan lain sebagainya. Yang ketiga sunnah. Sunnah itu apa? Walladzi yusabu ala fa'ilihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Sunnah itu konteksnya dikerjakan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya apa?
Yang simpel aja, salat sunat rawatib. Salat sunat yang mengiringi salat fardu. Nah, berbicara salat sunnah rawatib kan ada dua. Ada salat sunnah rawatib muakkadah, ada salat sunnah rawatib ghairu muakkadah. Yang muakkadah yang Nabi kerjakan. Saya ulang, yang muakkadah yang Nabi kerjakan. Sedangkan yang ghairu muakkadah Nabi tidak mengerjakan. Lalu siapa yang mengerjakan? Para sahabat. Satu contoh, yang muakkadah ba'da maghrib, ya, ba'da maghrib, ba'da isya, sebelum subuh, sebelum 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, ya kan, 4 rakaat sebelum asyar. Itu yang Nabi kerjakan. Kalau yang ghairu muakkadah, Nabi tidak mengerjakan. Lalu yang mengerjakan siapa? Para sahabat. Apakah sesuatu yang dikerjakan oleh para sahabat jadi hukum? Jadi. Karena ada hadis yang mengatakan wajib atasmu mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku yang disebut khulafaur rasyidin. Berarti kan ada instruksi dari Nabi buat umatnya, kalau yang dikerjakan oleh sahabat boleh juga kita kerjakan. Satu contoh, sebelum maghrib memang ada segolongan umat yang mengatakan nggak ada qobliyah maghrib, ya. Kalau statement mereka bilang nggak ada, mohon maaf, berarti kurang wawasan dalam hal hadis. Karena ada hadis yang mengatakan sallu qoblal maghribi man syaa man syaa man syaa, dan hadis ini sahih. Ketika Nabi melihat ada satu pandangan, ada pemandangan sebelum ditunaikannya salat fardu maghrib, sahabat pada salat. Sahabat-sahabat pada salat sebelum maghrib. Ketika sahabat sudah selesai, Nabi membuat satu instruksi. Apa instruksinya? Sallu qoblal maghribi. Salatlah kalian sebelum maghrib. Man syaa, man syaa, man syaa. 3 kali. Satu kalimat bila disebut 3 kali dalam satu kalimat, termasuk ini namanya taukidul lafzi, penguatan lafaz. Lafaz ini menjadi kuat. Silakanlah bagi kalian yang mau sholat sebelum maghrib, bagi kalian yang mau sholat sebelum maghrib silakan. Nabi melarang tidak? Melarang tidak? Yang ada apa? Membolehkan. Jadi kalau ada, mohon maaf, kalau ada segolongan umat yang mengatakan tidak ada sholat qobliyah maghrib, salah. Saya bisa bertanggungjawabkan hal ini karena ada dalam hadis. Makanya jangan terlalu dini menyalahkan orang. Kalau kita belum mengetahui, sebaiknya diem. Lalu mencari. Kalau nggak mencari, kalau mencari belum dapat, tanya kepada ahli. Kan kebanyakan orang kita nih terlalu dini, terlalu gegabah menyalahkan orang tanpa diteliti dahulu. Makanya kata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, dikatakan wasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaika ladaihim wadihun bil adli. Serahkanlah sesuatu yang sulit kepada ahlinya, karena di tangan ahlinya yang sulit itu akan menjadi terang dengan seadil-adilnya. Artinya intisarinya,
jangan terlalu dini menyalahkan orang. Ya, jangan terlalu terburu-buru menyalahkan orang. Teliti dulu, cermati dulu. Gitu. Baik, kita lanjutkan dalam kitab. Allati minha, yang diantaranya ya keistimewaan orang alim itu sampai alam saja tunduk. Annal hayawana yahramu ta'zibuhu, sesungguhnya hewan-hewan diharamkan menyakiti orang alim. Sampai hewan aja nggak berani menyakiti orang alim. Kenapa? Karena menghormati. Sampai ada satu riwayat mengatakan, idza matal alim, apabila meninggal dunia orang alim, itu alam berduka. Alam berduka cita, bersedih kalau ada orang alim itu meninggal. Kama afadahul aziziyu, dan sebagaimana telah memberikan statement yang bermanfaat oleh Imam Al-Azizi. Perlu kita ketahui, Imam Al-Azizi ini salah seorang guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, kita biar begini nih Pak, mohon maaf, mesti kenal sama ulama, nama-nama ulama. Kenapa saya katakan demikian? Imam Turmudi dalam kitab Sunannya meriwayatkan satu hadis sahih. Walaupun hadis ini predikatnya gharib, tapi gharib pada matan. Karena banyak sanad orang yang menyampaikan hadis ini. Al-mar'u yaumal qiyamah ma'aman ahabbah. Seseorang nanti pada hari kiamat dikumpulkan bersama orang yang dia cinta. Seseorang pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dia cinta. Kalau kita cinta sama ulama, ya, karena ulama itu warasatul anbiya. Kelak nanti di yaumil kiamat kita akan dikumpulkan bersama ulama. Apa ada manfaatnya nanti dikumpulkan sama ulama? Ada. Karena salah satu yang dapat memberikan syafaat adalah ulama. Dia dengan ilmunya diperintahkan oleh Rasulullah SAW nanti untuk memberikan syafaat. Di samping syafaat langsung dari Rasulullah yang namanya syafaatul uzma, syafaat Rasulullah. Wa alamatu dalikal qasdi, dan tanda-tanda tujuan menuntut ilmu yang seperti itu adalah bahthul ilmi fil khala'i. Ini kiat. Kalau kita mau belajar biar sukses, biar mudah dipahami, membahas ilmu di tempat yang sunyi. Kalau bahasa anak santri, mutolaah. Kita ngalamin tuh. Masih jadi santri dulu, kalau mutolaah tengah malam. Saat santri-santri yang lain sedang tidur, kita mutolaah. Itu cepat untuk kita masuk. Menghafal cepat sekali. Ya. Bahkan kalau di kitab Sab'atun Mufidah, mutolahnya 40 kali kalau pengen berhasil mengulang-ulang pelajaran sampai 40 kali. Begitupun menghafal. Misalnya ini kita sedang menghafal surah Ad-Duha atau surah At-Takwir atau surah Al-Baqarah atau surah Yasin, sampai 40 kali mengulang, pasti hafal. Dan itu terbukti di kalangan para santri
ketika memutolahkan, mengulang pelajaran sampai 40 kali, bukan lagi hafal tapi nempel di sini nih, di otaknya. Seakan-akan kitab itu sudah tergambar di dalam otaknya. Ahabbu ilaika, membahas ilmu di tempat yang sunyi, sepi, lebih disukai kepada dirimu, munya nih orang yang belajar ya, lebih disukai oleh orang yang belajar ilmu, ayyakuna fil mala'i, dibandingkan mengulang-ulang pelajaran, membahas pelajaran di tempat yang ramai. Kenapa? Sebab kalau tempat yang ramai akan buyar konsentrasi kita, akan pecah konsentrasi kita, sehingga lama untuk mengetahui, mengerti, memahami. Baina wa alla tafriqa baina an yankashifal haqqu ala lisanika. Yang kedua, kiat menuntut ilmu, kalau kamu tidak membedakan di antara tersingkapnya kebenaran ala lisanika, atas lidahmu, au ala lisani ghairika, atau di atas lidah orang selainmu, berarti kita nggak berhasil menuntut ilmu. Bedain mana yang hak, mana yang batil. Kalau kita sudah bisa membedakan, sekalipun keluar perkataan itu dari diri kita tapi batil, sementara keluar dari orang lain perkataannya hak, kita bisa membedakan, oh benar si fulan statementnya, pendapatnya dibandingkan pendapat saya. Berarti kita sudah bisa membedakan ilmu, berhasil namanya. Artinya jangan egois. Kita punya pendapat salah, dan yang menyalahkan banyak, bukan 1-2 orang. Tapi kita bertahan dengan pendapat kita yang salah, berarti kita belum sukses menuntut ilmu, karena nggak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang jahat. Ya, termasuk orang yang mengerti itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tentunya sepanjang itu kebaikan, lakukan, kerjakan. Dan tentunya kalau itu keburukan, kejahatan, tinggalkan. Tapi bila sebaliknya, dia tahu, dia mengerti, paham, kalau yang batil itu dilarang, yang buruk itu dilarang, tapi masih dilanggar, masih juga dilabrak, berarti orang ini tidak mengerti. Banyak nggak kira-kira? Banyak. Mohon maaf, nggak sedikit umat Islam yang tahu sholat 5 waktu wajib, tapi masih banyak juga yang melanggar, yang meninggalkan. Puasa di bulan Ramadan, hukumnya wajib, masih banyak di tengah hari yang pada minum teh botol, iya kan? Tahu nggak? Tahu. Ini orang jahil namanya. Apalagi kalau ada orang yang sudah mengerti namun dilanggar, tahu haram itu dilarang tapi dikerjakan, tahu maksiat itu dilarang tapi dilakonin, tahu korupsi itu dilarang tapi dihajar. Ini kalau dalam bahasa kitab namanya jahil murokab. Jahil murokab tahu nggak? Jahil itu apa? Bodoh. Bodoh bin bego, mohon maaf. Itu kalau dalam bahasa santri, jahil murokab. Jahilnya kebangetan, bodohnya kebangetan. Walaupun itu kan kosakata tuh. Jahil ya bodoh, bodoh ya bego, bego dungu, apa ubahnya, apa bedanya? Nah, gitu. Ya, jadi jangan sampai di antara kita, ya, kita sudah sedikit mengetahui sesuatu yang mana yang baik, mana yang buruk, yang baik kerjakan, yang buruk tinggalkan. Itu intinya.
Kalau ini sudah kita bisa laksanakan, berarti kita termasuk orang yang berilmu, mengerti, dibandingkan orang berilmu tapi tidak mengerti. Artinya dia tidak amalkan, dia tidak jalankan. Karena konsekuensinya orang yang mengerti harus dijalankan. Mengerti sholat itu hukumnya wajib, laksanakan, nggak boleh dilanggar, nggak boleh ditinggal. Mereka yang tahu tapi mereka langgar belum mengerti. Dengan bahasa lain jahil. Hadirin sekalian, cukup sampai sini pembahasan kita, sampai hikayatun nafisatun. Nanti pada pertemuan berikutnya dapat kita lanjuti. Mohon maaf, mohon izin, saya langsung jalan karena kebetulan ada famili saya yang meninggal dunia tadi jam 3. Sedangkan saya ditunggu di sana. Insya Allah keburu di daerah Kebayoran. Kebetulan rumahnya dekat masjid di Al-Akhyar, saya bisa juga sholat isya di sana. Karena sebagian keluarga sudah menunggu kedatangan saya di sana. Jadi mohon maaf, mohon redha, ya saya izin, saya langsung jalan.